Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lavenia. Di sini saya ingin memberikan tutorial cara penggunaan SPSS untuk mengetahui apakah hipotesis nol atau hipotesis nihil itu diterima atau tidak. Oke, langsung saja saya akan tampilkan data yang akan kita gunakan. Nah, untuk data yang pertama ini variabelnya ya adalah kesepian dan hardiness. Untuk uji analisis pada data ini menggunakan uji analisis korelasi produk moment Pearson. Ini adalah bagian dari parametrik di mana harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu data berjenis interval atau rasio, data berdistribusi normal, dan uji linearitasnya terpenuhi. Anggap saja pada data yang pertama ini sudah memenuhi 3 persyaratan tersebut. Namun, jika data tidak memenuhi salah satu di antara 3 persyaratan tersebut, bisa menggunakan uji analisis korelasi Spearman. Namun, pada data pertama ini kita menggunakan uji analisis korelasi produk moment Pearson. Langkah pertama, kita copy data yang akan kita gunakan. Kita copy. Selanjutnya, saya akan buka SPSS. Nah, teman-teman bisa lihat SPSS-nya sudah tampil. Selanjutnya, saya paste. Nah, sudah terlihat. Selanjutnya, kita buka variable view. Kita ganti namanya kesekian. Yang kedua adalah untuk desimalnya kita ganti menjadi angka 0. Angka 0. Measure-nya kita ganti menjadi scale. Sudah. Kita balik ke data view. Kita klik analyze. Kita klik correlate. Kita klik bivaria. Nah, selanjutnya kita letakkan semua variabel ke kolom paling kanan. Semuanya. Teman-teman harus ingat untuk mengklik person, tool type-nya, dan flag significant correlation-nya. Selanjutnya kita klik OK. Saya akan menampilkan output datanya ya. Oke, sudah terlihat correlation pada data pertama. Untuk melihat apakah hipotesis nol kita diterima atau ditolak, kita bisa lihat di nilai signifikan to tilde. Tarik ke kanan. Sudah ketemu. Pada data ini nilai sig-nya adalah 0,000. Pada pedomannya uji analisis ini, jika nilai signifikannya di bawah dari 0,05 artinya hipotesis nol atau hipotesis nihilnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Bisa dilihat pada data pertama ini di bawah dari nilai 0,05 artinya hipotesis alternatifnya diterima. Dengan bunyi ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk data yang kedua. Saya akan buka datanya dulu. Data yang kedua ini variabelnya adalah hardiness dan kualitas pertemanan.
Untuk data yang kedua ini sama kita menggunakan uji analisis korelasi produk moment Pearson dengan 3 persyaratan tadi, yaitu data berjenis interval atau rasio, data berdistribusi normal, dan uji linearitasnya terpenuhi. Anggap saja pada data yang kedua ini sudah memenuhi 3 persyaratan tersebut. Selanjutnya, kita copy seluruh data kedua ini. Kita copy. Selanjutnya, saya akan share SPSS. Nah, ini kan data yang pertama tadi. Selanjutnya, untuk mengganti menjadi sheet baru, kita klik File, kita klik New, dan Data. Nah, sudah terlihat sheet barunya. Selanjutnya kita paste data yang akan kita gunakan tadi. Nah, kita klik variabel view, sama seperti data yang kedua tadi, kita ganti namanya hardiness dan kualitas pertemanan. Desimalnya kita ganti menjadi angka 0, sama kita ganti juga angka 0. Measure-nya kita ganti scale. Kalau sudah, kita ke data view. Selanjutnya kita klik analyze, kita klik correlate, kita klik bivariate. Kita letakkan seluruh variabel ini ke kolom variabel. Jangan lupa centang Pearson, two-tiled, dan flag significant correlation. Selanjutnya kita klik OK. Nah, saya akan tampilkan SPS, output SPSS-nya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel correlation ini untuk melihat apakah hipotesis nul kita diterima atau ditolak bisa dilihat di nilai stick to tile. Kita tarik ke kanan, sudah ketemu. Pada data ini nilai sticknya adalah 0,000. Pedoman uji analisis ini, jika nilai sticknya di bawah dari 0,05, artinya hipotesis nul dan ditolak, dan hipotesis alternatifnya diterima. Pada data ini kan nilai sticknya 0,000, artinya di bawah dari 0,05, sehingga hipotesis nulnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Dengan bunyi hipotesis alternatifnya, ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Oke, kita lanjut ke data yang ketiga. Saya akan share datanya dulu. Nah, untuk data ketiga ini ada hardiness dan jenis kelamin. Untuk data yang ketiga ini kita menggunakan independent sample to test. Kenapa menggunakan independent sample to test ini? Karena pada uji ini adanya 2 kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Jika lebih dari 2 kelompok, kita bisa menggunakan one way ANOVA. Namun, pada data yang ketiga ini hanya 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Langkah pertamanya, kita copy dulu data yang akan kita gunakan. Kita copy, selanjutnya kita ke SPSS. Nah, ini data kedua tadi, kita
ganti menjadi sheet baru, klik file, klik new, dan data. Saya akan tampilkan sheet barunya. Nah, sudah menjadi sheet baru, selanjutnya kita paste data tadi. Oke, setelah sudah, kita ke variable view, kita ganti namanya hardiness dan jenis kelamin. Desimalnya kita ganti menjadi angka 0. Measure-nya kita ganti jadi scale, dan jenis kelamin measure-nya adalah nominal. Pada jenis kelamin, values-nya kita ganti, klik titik 3, value-nya kita 1, labelnya adalah laki-laki. Kita add, selanjutnya value 2, labelnya perempuan. Kita add, klik OK. Kita ke data view, kita klik analyze, kita klik compare to test. Untuk hardiness, kita letakkan ke test variable, dan jenis kelaminnya letakkan di grouping variable. Selanjutnya, kita klik defense group, grup 1 kita letakkan angka 1, dan grup 2 kita letakkan angka 2, klik continue, dan klik OK. Saya akan tampilkan output untuk data yang ketiga. Nah, untuk data yang ketiga ini, kita pertama bisa lihat pada tabel grup statistik, laki-laki dengan subjeknya 42 orang, dan perempuan subjeknya 38 orang. Dengan nilai rata-rata atau min laki-lakinya 86,52 dan perempuannya 88,08. Kita bisa melihat rata-rata antara laki-laki dan perempuan, namun kita tidak bisa mengambil kesimpulan begitu saja. Selanjutnya, kita lihat di tabel independent sample test. Untuk mengetahui apakah data kita ini homogen atau tidak, bisa dilihat di nilai sig atau nilai signifikan. Nilai signifikan pada data ini adalah 0,075. Pedomannya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, artinya data itu homogen. Pada data ini kan nilai sig-nya 0,075, artinya di atas dari 0,05, artinya data ini merupakan data yang homogen. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah hipotesis null atau nihil ini diterima atau ditolak, kita bisa lihat di tabel sig to tile paling atas, yaitu 0,452. Pedomannya, jika nilai signifikan to tile ini kurang dari 0,05, maka hipotesis null itu ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Namun, pada data ketiga ini, nilai sig to tile-nya itu di atas dari 0,05, sehingga hipotesis nullnya itu diterima. Hipotesis nullnya itu diterima dengan bunyi tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita langsung ke data yang terakhir, yaitu data keempat. Saya akan menampilkan datanya. Untuk data keempat ini, ada kualitas pertemanan dan jenis kelamin. Dengan tanda angka 1 artinya laki-laki, dan 2 adalah perempuan. Artinya, dua kelompok kita menggunakan independent sample to test. Oke, langkah pertama kita copy keseluruhan data. Kita akan tampilkan SPSS. Ini merupakan data ketiga tadi.
kita buka file, kita klik new, kita klik data. Saya akan tampilkan sheet barunya. Selanjutnya, kita paste data yang keempat. Kita klik variabel view, kita ganti namanya adalah kualitas pertemanan. Yang kedua adalah jenis kelamin. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Measure kualitas pertemanan kita ganti menjadi scale. Jenis kelamin kita ganti measure-nya menjadi nominal. Pada value jenis kelamin kita klik titik 3, kita beri value 1, labelnya adalah laki. Kita add value 2, labelnya adalah perempuan. Kita add, klik OK. Klik data view, kita klik analyze, kita klik compare means, dan independent sample to test. Untuk kualitas pertemanan kita letakkan di tabel, kita letakkan di test variabel. Untuk jenis kelamin kita letakkan di grouping variabel. Selanjutnya kita klik define group, beri keterangan angka 1 pada grup 1 dan angka 2 pada grup 2. Klik continue dan klik OK. Saya akan share output SPSS pada data keempat. Pada data keempat ini, laki-lakinya ada 42 orang dan perempuannya adalah 38 orang. Dengan nilai rata-ratanya pada laki-laki 114,17 dan perempuannya 114,42. Sedikit sekali perbedaannya. Selanjutnya, kita lihat pada tabel independent sample test untuk mengetahui apakah nilai data kita homogen atau tidak bisa dilihat di nilai signifikan atau nilai sig. Pada data ini nilai signifikannya adalah 0,730. Dengan pedoman, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, artinya data ini homogen. Bisa dilihat pada data keempat ini melebihi dari 0,05, artinya data homogen. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah hipotesis nol kita diterima atau ditolak, bisa dilihat di tabel stick to tiled. Pada angka yang pertama, yaitu 0,917. Pedomannya, jika nilai sig to tiled-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Namun pada data keempat ini nilai sig to tiled-nya itu lebih dari 0,05 sehingga hipotesis nolnya diterima dengan bunyi tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.